Ade Armando tuh siapa sih gitu. Cuma dalam beberapa isu sering muncul namanya begitu, sering muncul. Jadi saya pingin gitu mengasih dia suatu medium gitu untuk kita mengenal dia gitu. Soalnya waktu saya coba searching namanya Ade Armando nggak muncul, ternyata lupa belum saya enter. Pas setelah saya enter muncul Ade Armando, tapi kok badannya besar, Ade Ray, ternyata salah satu Ade Armando UI, akhirnya muncul Bang Ade Armando. Nah, muncul Ade Armando gitu, apakah dia seorang akademisi gitu, ataukah dia seorang buzzer pemerintah gitu. Nah, mungkin nanti debat ini beranjak dari hal itu gitu, mungkin itu sebenarnya tujuan. Akan Pedro tanggapi, apakah alasan Bung Ade menyebut Pandir dengan penjelasan tadi itu valid? Ya, terima kasih, tadi cukup panjang sosialisasi undang-undang ITE-nya yang saya juga nggak nangkep sebenarnya apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya di sini justru agak aneh gitu. Pak Ade Armando dokter dan juga dosen komunikasi, tapi dari cara komunikasi beliau sudah salah begitu. Itu yang pertama. Apa itu tadi kalau yang dipujanya gitu, Jokowi King of Lip Service, pembual begitu, ya pasti pengikutnya pion-pionnya juga jago membual begitu kayak Mas Ade. Nah, itu yang pertama. Nah, tadi yang rektor UI itu salah panggil BEM UI, panggil Leon dan kawan-kawan. Yang harus dipanggil itu Ade Armando gitu. Dia harus klarifikasi, jelaskan apa maksud dari Pedro. Ada tanggapan? Ya, yang pertama saya masih mengejar definisi tidak pintar yang Mas Ade maksud di awal gitu. Saya ingin mengejar terus itu maksud definisi tidak pintar Ade Armando apa begitu. Atau misalnya sepakat gitu, itu baru didefinisikan pintar kan gitu lucu maksudnya Ade Armando gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, poinnya tetap sama gitu, bahwa Ade Armando hanya berkutat di soal undang-undang ITE-nya aja gitu. Yang sebenarnya mau kita pertanyakan atau mau kita kejar terus di situ untuk melawan karya ilmiah UI dengan karya ilmiah lagi gitu. Itu karya menurut saya sudah termasuk karya ilmiah atau karya akademik, tapi dibalas dengan tweet Ade Armando yang referensinya pun tidak ada. Nah, mana yang sebenarnya tidak pintar gitu, dan mana yang sebenarnya apa tadi kalau istilahnya gungu atau apa gitu. Itu menurut saya Pandir. Itu artinya apa di situ gitu. Di situ ada fakta gitu yang sebenarnya antara omongan Jokowi dengan kondisi real di lapangan tidak terjadi begitu. Nah, itu yang sebenarnya sampai atau sama mirip gitu dengan apa yang disebutkan Ade Armando gitu. Seperti misalnya tweetnya Ade Armando gitu dengan hari ini hadir berbeda begitu, karena jelas tweet dan omongannya hari ini begitu kontradiksi begitu. Ini salah satu bukti lip service juga menurut saya mungkin ya. Salah satu lip service Ade Armando begitu. Karena sangat jauh berbeda gitu. Yang dipertanyakan harusnya Ade Armando sebagai dosen melawan konten materinya BEM UI kemarin, ya dilawan. Kenapa dia nggak pakai paper, kenapa dia nggak pakai akademik gitu, malah dengan tweet yang rame gitu. Jadi seakan-akan dia bikin tweet rame semua, dia diserang kanan kiri begitu. Terus akhirnya sekarang kayak ciut gitu, kayak bilang enggak, ini harus terbuka, ini aman, gini. Jadi gitu. Maksud saya hal-hal yang seperti itu UI menghadapi rektor BEM-nya. Nah, biar Ade Armando dan orang-orang lainnya gitu yang serupa Bang Ade Armando, biar kita BPP yang menghadapinya begitu. Nah, itu yang pertama. Terus saya Bang Ade mungkin berbeda gitu. Tadi di Kompas ada rada asik gitu diskusinya, kita rame tek. Di sini Bang Ade kayak lebih lemes, lebih ke teori dan lagi semacamnya gitu. Mungkin capek juga tekanan publik mungkin ya Bang Ade. Gak apa-apa Bang Ade, mungkin nanti bisa istirahat. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya sekarang begitu, bahwa ketika Jokowi gitu hanya jadi pembual begitu, ya kita yang harus pastikan gitu. Kalau misalnya Bang Ade, entah ya, saya nggak tahu pandangan Bang Ade, akan berdebat Bang Ade sepakat 3 periode Jokowi atau enggak Bang Ade? Enggak lah. Enggak. Nah, Bang Ade tidak sepakat Jokowi 3 periode. Kalau kita tidak sepakat Jokowi beres periode ini. Itu yang pertama. Kalau Bang Ade tidak sepakat, saya nanya sekali dikit aja. Jangan nyambung deh. sama pertanyaan Mas Ade. Pedro ini panjangan. Mas Ade, enggak, belum saya selesai. Jawaban saya terhadap ratnya belum selesai. Silakan lanjutkan. Anda tuh jangan egois, orang lain mau nanya, orang Anda nggak kasih. Bang Ade, teruskan. Apa ini Anda ini? Jadi udah saya nggak mau berpanjang lebar. Tolong belajar ya mahasiswa menjadi lebih baik. Dan Pedro tolong menghargai pendapat orang lain. Yang CSW sedikit. Emang di beberapa kasus kan waktu yang soal Papua periode sebelumnya juga emang sering begitu kan Ade Armando. Anda nggak hormat-hormatnya panggil Ade Armando aja. Ya, dari awal emang gak menaruh hormat sih. Kembali bersama saya Dr. Fernandes Arung. Jokowi Endgame, ya, istilah bahasa yang baru-baru ini cukup viral, ya, walaupun tidak jadi, tetapi perlu kita pahami
sesuatu behind the scene. Artinya begini, setiap bahasa yang diujarkan oleh seseorang itu walaupun secara ilokutif mengandung makna tertentu atau tujuan tertentu, tetapi tidak terlaksana secara perlokutif. Namun kita harus tetap memahami bahwa ujaran itu tetap mengandung makna tertentu, ya, entah itu secara semantis maupun pragmatis. Itu yang pertama yang perlu dipahami. Nah, namun kali ini saya tidak membahas persoalan Jokowi endgame, ya, walaupun saya sebetulnya juga sangat tertarik dengan istilah seperti itu, ya. Saya orang bahasa, jadi saya tertarik dengan penggunaan istilah ataupun ujaran-ujaran bahasa, ya, beserta dengan maknanya. Namun saya tidak ke arah itu. Saya hanya ingin menyoroti sebuah kondisi, ya, di mana seorang anak, ya, saya anggap saja seorang anak, ya, karena ini seorang mahasiswa yang baru semester 5, ya, tetapi perilaku dalam bertutur katanya itu saya anggap memang impolite, ya, tidak sopan terhadap orang yang jauh lebih tua di atasnya. Ya, jadi dalam hal ini saya tidak mempersoalkan tentang apa tujuannya dia berkata-kata, saya tidak mempersoalkan apa yang dilakukannya, ya, tidak, tetapi saya mempersoalkan tentang penggunaan bahasa atau cara dia bertutur kata dengan orang-orang yang jauh lebih tua di atasnya. Nah, ini yang menjadi fokus saya ini. Nah, sebut saja Del Prado atau siapa tuh? Ya, Del Prado atau Del Prado Marhain, ya, seorang mahasiswa yang dulunya kuliah, menurut pengakuannya, menurut apa yang dikatakannya sendiri, pernah berkuliah di Bandung, universitas apa itu, lalu kemudian karena 5 bulan di NTT sehingga dia harus berkuliah di universitas lain di Jakarta, ya. Nah, sosok inilah yang muncul, ya, khususnya pada kasus yang viral tentang Jokowi endgame, ya. Dia dianggap, ya, atau dituding terlibat dalam penyebaran istilah-istilah Jokowi endgame itu, ya. Lalu kemudian karena ini persoalan penggunaan bahasa, ya, khususnya dalam bagaimana orang bertutur kata dalam sebuah interaksi komunikasi. Nah, saya mendapat potongan video yang di dalamnya memang ada, saya perhatikan tuh tokoh-tokoh politik, ya, Pak Fadli Zon, Pak Rizal Ramli, Pak Harun Rafli, ya. Dan yang saya melihat di dalam video itu, yang sedang berbicara adalah sosok ini atau anak ini, ya, Del Prado Marhain ini. Nah, lucu saya lihat situasi seperti itu. Kenapa? Karena seorang anak mahasiswa yang sedang berbicara di depan orang tua, ya, taruhlah mereka itu orang tua, ya, gitu. Nah, kemudian saya coba mencari sebuah video atau beberapa video yang lain yang berkaitan, dan saya temukan ada sesi di mana Del Prado Marhain ini menantang debat Ade Armando. Nah, ketika saya mengecek video itu, memang sejak awal dialog saya perhatikan si Del Prado ini saat menggunakan kata-kata terhadap Pak Ade Armando itu memang impolite, sangat-sangat impolite. Jadi seakan-akan Pak Ade Armando ini adalah rekan sebayanya si Del Prado,
Itu yang sangat saya sayangkan. Ada beberapa seperti yang Anda sudah saksikan, simak ya di dalam video di awal, itu memang sudah nyata, jelas bagaimana sikap Del Predo ini dalam bertutur kata terhadap orang yang jauh lebih tua di atasnya. Saya katakan dan saya berkomentar di salah satu channel, saya katakan, Anda Del Predo ini berbicara ke Pak Ade Armando semacam rekan sebaya, begitu. Ya, saya tidak berkata atau bermaksud bahwa, hey Del Predo, hargailah Pak Ade Armando karena dia dosen. Bukan. Tapi saya lebih kepada karena umur di antara kedua orang ini sangat jauh berbeda, gitu. Ya, tidak hanya kepada Pak Ade Armando yang saya maksudkan, tetapi kepada semua, ya, kepada semua. Itu kalau saya amati penggunaan bahasa yang diujarkan oleh Del Predo ini memang impolite, sama sekali impolite, tidak sopan. Ya. Di sini betul-betul kehilangan gitu, kehilangan etika generasi yang dicontohkan melalui seorang yang bernama Del Predo ini, seorang mahasiswa semester 5 yang berkata-kata semacam pakar dari mana begitu. Padahal tidak ada yang diketahuinya. Yang diketahuinya hanyalah apa? Ingin memposisikan diri untuk menunjukkan bahwa pemerintah yang ada itu tidak benar, tidak becus. Seakan-akan ketika dia yang memerintah, mungkin Indonesia sudah menjadi negara yang sangat maju melebihi bangsa Eropa begitu. Ya. Saya paham bahwa masyarakat itu salah satu elemen kontrol sosial, ya, termasuk mahasiswa. Dan saya sangat suka ada seorang mahasiswa itu yang kritis. Kritis itu berarti seseorang itu memiliki critical thinking, dan itu yang diharapkan. Tetapi tentunya pada koridornya, ya, dengan tujuan yang baik. Apa itu? Tujuan membangun. Begitu. Tujuan yang konstruktif, bukan destruktif. Kemudian yang kedua, persoalan berbeda pendapat itu wajar, khususnya di dalam manajemen perpolitikan, itu hal yang wajar, ya. Tetapi lagi-lagi saya ingin katakan, jangan jadikan perbedaan itu untuk menimbulkan rasa antipati, seakan-akan Anda sudah berada di luar dari NKRI begitu. Seakan-akan Anda berada di luar dari domain pemerintahan. Domain pemerintahan itu mencakup apa? Yang mencakup NKRI. Pertanyaan saya, Anda berada di NKRI atau di mana? Itu yang Anda harus paham itu. Umur belum seumur jagung saja ngomong kayak seperti itu kepada orang tua itu. Coba pikir-pikir itu. Kalau ayah Anda itu misalkan suatu ketika karena teledor melakukan sesuatu atau membijaki sesuatu dalam peraturan rumah tangga, apakah Anda harus merongrongnya? Apakah Anda harus menunjukkan antipatinya kepada orang tua? Itu bodoh sekali. Kalau binatang saja, ya, itu kita bisa maklumi karena hayatnya anjing, ya pasti gonggongan yang keluar, bunyi gonggongan. Karena kita maklum itu hayat anjing. Tetapi kalau manusia ngomong seperti itu, yang semua juga manusia paham bahwa manusia itu memiliki jiwa, yang di dalam ada pikiran, ada perasaan atau emosi, ada tekadnya pula, lalu kemudian berujar seperti itu kepada orang tua, itu apa namanya itu? Del Predo. Jadi saya sangat prihatin melihat kondisi seperti ini. Kalau dilihat dengan remaja atau anak-anak lain, ya kan? Oh, bisa begitu yang ngomong sama orang tua itu. Ya. Saya dari Sulawesi, kalau melihat ada kemenakan atau ada cucu yang mau ngomong kayak seperti itu, sudah kupelintir itu. Ya.
Jadi kita memberi didikan pelintirnya itu, ya kalau perlu saya kasih rotan. Itu salah satu didikan, ya. Saya mengingat kata bijak yang mengatakan, sediakanlah rotan bagi anakmu, tetapi jangan inginkan nyawanya. Jadi memang rotan itu pedis. Sama halnya ketika kita mengkritik itu memang pedis. Tetapi dasarnya adalah karena kita menyayangi, bukan benar-benar membenci. Tidak ada gunanya membenci manusia. Sebab semua manusia itu memiliki waktu tersendiri untuk mengalami sebuah perubahan. Besok-besok dia berubah. Apa gunanya kita benci orangnya? Yang kita benci itu adalah perbuatannya. Sama terhadap pemerintah. Seburuk-buruknya pemerintah, itu mereka tidak kebetulan menjadi pemerintah. Mereka itu pelayan Sang Maha Kuasa di muka bumi ini. Makanya saya berkomentar di channel saya lupa namanya itu. Saya bilang beritahu salam saya sama Del Predo itu, Saya cantumkan nomor saya di situ. Anda ngomong anak-anak begitu, kayak apa saja ngomong sama orang tua seperti itu, khususnya ke Pak Armando, ya. Mahasiswa menunjukkan model yang seperti itu. Itu bukan mahasiswa yang benar-benar memiliki intelektual, ya. Itu kurang ajar namanya itu seperti itu. Nah, kemudian saya berupaya lagi mencari coba beberapa video yang terkait, dan memang saya temukan, ya, dalam sesi wawancara yang dilakukan di studio Pak Rafli Harun, ya, dan yang ketika Pak Rafli Harun bertanya ke Del Predo, kenapa kamu hanya menggunakan kata itu, manggil-manggil Pak Armando dengan Armando saja, Armando begitu. Dia jawab apa? Ya memang karena di awalnya saja saya sudah tidak respect. Itu luar biasa kurang ajarnya kan. Dan memang betul tebakan saya itu, bahwa memang di dalam hatinya ya memang dia sudah membenci. Membenci orang-orang yang menghalangi keinginannya untuk menyatakan sikap oposisi atau pembangkangan terhadap pemerintahan yang ada. Itu kan sudah jelas tuh. Tapi saya tidak persoalkan atau lebih masuk ke arah itu, tetapi saya lebih kepada penggunaan bahasa begitu. Bagaimana di media sosial ditampilkan seorang anak-anak yang ngomong sama orang tuanya seperti itu tidak sopan begitu, ya. Saya katakan itu dengan tegas, ya. Malam ini saya juga sudah katakan dengan tegas, itu perilaku yang kurang ajar itu. Seorang anak ngomong kayak seperti itu di media sosial, dilihat ada banyak orang itu, ya kan? Coba pilah-pilah begitu, hargai gitu, hargai, hormati orang tua itu. Sayangi temanmu. Artinya rekan sebayamu. Tapi orang tua itu harus dihormati supaya umurmu itu lanjut, ya, umurmu bisa panjang begitu. Kalau model kamu seperti ini, Del Predo, saya sangat mengasihi kamu itu. Jadi coba pikirkan itu, ya, pertimbangkan apa yang saya katakan malam ini. Itu tidak layak ngomong seperti itu. Saya sangat berharap itu yang namanya mahasiswa selain memiliki critical thinking, ya, dia juga tetap bisa menunjukkan nilai budaya Indonesia, baik budaya lokalnya maupun budaya nasional kita. Itu yang perlu ditunjukkan, khususnya dalam bertutur kata itu. Itu yang perlu Anda pahami begitu, ya. Jangan tunjukkan kepada generasi sebayamu, bahkan di bawah umurmu, sikap kamu itu dalam bertutur kata kepada orang yang jauh lebih tua di atas kamu itu seperti itu. Itu saya anggap memang kurang ajar itu yang namanya begitu itu. Apa itu seperti itu? Ya. Yang terakhir, dalam sesi video yang agak unik yang saya lihat di situ, ya, yang saya anggap agak lucu begitu. Dalam sesi video pertemuan virtual entah apa yang dibahas itu, yang saya lihat ada
Pak Rafli Harun, ada Pak Rizal Ramli, ada Pak Fadli Zon itu, ya, ketika saya melihat, yang berbicara seorang anak-anak di situ, yang mendengarkan orang tua-tua, dan yang lebih parahnya ketika Pak Rafli Harun menanyakan persoalan mengapa kamu Del Predo hanya menggunakan Armando, lalu dia katakan, ya karena memang di awalnya saya sudah tidak respect. Itu kan lebih parah tuh. Seharusnya Pak Rafli harus menegur langsung di situ atau memberi nasihat. Del Predo, marah manusia itu wajar, tapi membenci itu tidak ada gunanya. Apalagi sampai tidak bisa menunjukkan respect begitu kepada orang tua. Itu saya tidak paham juga Pak Rafli Harun itu gimana tuh, ya. Tidak bisa mau langsung menegur saja sekalian di situ. Ngaku saja sebagai dosen, saya dosen, tapi tidak pernah bisa mau mendidik itu. Kenapa? Nyata-nyata di depannya ada orang yang sudah diketahuinya ngomong kepada orang tua semacam itu, tidak ditegur saja sekalian. Ya. Kalau di sisi lain atau perspektif lain yang saya ingin bahas keterkaitannya, ya saya maklum saja. Nama-nama yang saya sebutkan itu memang sudah diketahui di kalangan masyarakat bahwa mereka adalah oponen-oponen pemerintah, ya kan? Tapi dalam hal ini saya ingin beritahu bahwa oposisi itu wajar dalam manajemen perpolitikan. Tetapi kita harus tetap menyadari bahwa perbedaan itu memang hal yang wajar. Beroposisi itu atau menjadi oponen itu ya wajar saja, tetapi tidak perlu harus merongrong begitu. Mengkritik boleh, makanya pahami itu penggunaan kata mengkritik dan merongrong sebagai verba seperti itu. Jangan berlagak karena kita ini mengkritik pemerintah, kita anggap itu kita harus merongrongnya pula. Ya jangan. Siapapun di antara kita yang lahir sebelum kemerdekaan itu harus menyadari selama dalam suatu negara tidak ada pemerintah yang mengatur kehidupan bermasyarakat ini, coba bayangkan tuh apa yang akan terjadi. Ya, jadi pemerintah itu yang saya katakan tadi, seburuk-buruknya pemerintah, kita harus tetap tunduk di bawah pemerintahan yang ada. Supaya apa? Kenyamanan tetap jalan. Urusan kekeliruan, kesalahan, ya, tindakan yang tidak baik atau buruk yang dilakukan oleh pemerintah, ya kita punya Sang Maha Kuasa. Itu urusan mereka nanti. Dan tidak selamanya itu seorang pejabat menjabat sampai seumur hidupnya di berapa ratus periode. Tidak ada. Ada batasannya juga. Jadi biarkanlah pemerintah juga melakukan tugasnya. Anda dan saya sebagai masyarakat juga lakukan tugas. Ya. Kalau kita ingin mengkritik boleh. Tetapi yang konstruktif. Sekaligus memberikan solusi yang bagaimana. Kalau secara frontal ada tempatnya, ada koridornya untuk menyampaikan itu. Jangan hanya ngomong yang seperti itu seakan-akan membela hak-hak rakyat, pakai atas nama rakyat, merasa mewakili rakyat. Saya ini rakyat, tapi saya tidak merasa Anda wakili saya. Tidak layak. Apalagi dengan cara ngomong seperti itu. Jadi saya mengajak kita semua, coba kalau tidak mampu berpikir dengan akal, ya cobalah gunakan hati nuraninya tuh untuk beremosi, ya supaya lebih sedikit manusiawi lah. Saya sangat menyayangkan juga Pak Rafli Harun tuh ketika berhadapan dengan Del Predo tuh seakan-akan sudah tidak punya rasa manusiawi, begitu, tidak punya rasa kasihan begitu ketika bagaimana Pak Armando berhadapan dengan Del Predo ngomong kayak sebayanya begitu saja, itu kan kurang ajar namanya itu. Apalagi akademisi kan. Akademisi itu tugasnya bukan hanya mengajar, yang paling penting itu mendidik begitu. Mendidik itu mengandung makna apa? Memperbaiki, merawat,
menumbuh kembangkan. Itu apa itu begitu itu? Sudah nyata-nyata secara moral keliru, tidak juga ditegur-tegurnya. Menegur itu, ini lagi tadi saya katakan, jadi mengkritik, menegur, itu boleh. Tapi dasarkanlah dengan hati nurani yang baik. Ya, atau dengan makna bahwa saya melakukan itu kepada orang ini karena memang saya sayang. Tapi sayangnya, kritik yang dilakukannya itu sangat terbukti melalui ujaran atau penggunaan bahasa. Dan terlebih terbukti lagi, ya dalam sesi video bersama Pak Rafli Harun kan, nyata-nyata dikatakannya di situ. Del Prado mengatakan ya bahwa memang dari awal saya sudah tidak respect. Itu kan kalau saya mau bilang itu istilah orang, ya anak kurang ajar namanya itu begitu ngomong. Ya. Jadi semoga kita semua bisa paham bahwa memang hidup dalam berbangsa dan bernegara itu tidak mudah. Ya. Siapapun yang memerintah, siapapun dia itu bukan malaikat. Ya, malaikat saja jatuh, apalagi kita ini manusia ini kan. Justru kita perlu menunjukkan bagaimana ini kita bisa bersinergi dengan pemerintah. Kita bisa mengkritik, bisa. Dan itu wajib ada kekritikan itu, yang konstruktif, yang membangun. Supaya balance itu ada, keseimbangan itu ada dalam kehidupan berpemerintahan. Saya katakan ini memang karena apa ya? Saya tidak mungkin mau mengingkari apa yang saya sudah katakan, yang saya tulis dalam buku saya yang kedua. Karena memang yang saya pahami itu, pemerintah itu adalah wakilnya Tuhan. Seburuk-buruknya dia jangan coba-coba rongrong gitu. Kalau mau nyaman, tentram hidup berbangsa dan bernegara, ya, dukung pemerintah, tunduklah di bawahnya. Itu yang ideal. Ada yang bertanya, lalu kontrol sosial bagaimana? Ya tetap berjalan sesuai dengan etika yang ada. Kalau Anda seperti hidup kayak binatang di hutan sana yang tidak ada etika, ya asas etikanya, ya memang cocok tinggal di hutan. Tapi karena kita ini di negara ini ada yang namanya asas-asas itu, ya baik etikanya, ya kan, moralnya. Ya hendaklah juga kita harus pertimbangkan itu dan wajib pula disertakan ketika kita melakukan kritik. Supaya tetap berjalan itu yang namanya kontrol sosial. Jangan buat kegaduhan, jangan buat kekacauan. Apalagi ngomong anak-anak kepada orang tua seperti itu apa? Itu kurang ajar namanya itu. Masih kecil saja sudah begitu. Ngomong perlu dipertanyakan dokternya. Apa ngomong kau kayak begitu itu? Kamu pikir itu untuk mencapai gelar yang seperti itu, lepas dari yang hanya kuliah di Bak Nangka sana ya, dapatkan gelar dengan mudah. Kamu pikir itu gampang mendapatkan gelar dokter seperti itu? Makanya saya katakan dalam komentar saya di channel apa itu yang saya lupa itu, saya bilang, belum saja kamu dapatkan gelar sarjanamu, sikap kamu dalam bertutur kata saya sudah seperti itu. Nah, saya mau menunggu tuh. Ketika kamu jadi seorang dokter nanti gimana tuh? Boleh tanya mahasiswa saya, kalau dalam hal seperti ini. Saya paling tidak suka itu memang lihat anak-anak ngomong begitu sama orang tua itu. Ya. Jadi saya tidak fokus nih pada persoalan politiknya. Saya bukan politisi ya. Saya akademisi murni. Ya, saya tidak pernah terlibat dengan politik-politik seperti itu, politik praktis ya. Jadi saya senang berkata-kata apa adanya. Jadi saya pikir cukup sekian apa yang bisa saya komentari, sehingga harapan saya ya semua masyarakat bisa memahami bahwa pemerintah itu ada ya untuk mengayomi kita, untuk melindungi kita, untuk mengatur begitu segala bentuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu tidak mudah gitu. Kalau ada kekeliruannya ya beritahu. Kalau toh dia tidak mendengar, ya kita punya yang maha kuasa kan. Makanya saya sering katakan coba pikirkan kematian begitu.
supaya kita selalu sadar bahwa tidak selamanya kita mau hidup di dunia nih. Jadi manfaatkan baik-baik saja selama hidup. Ya, ada orang yang keliru, ya jangan cari kesalahannya tuh untuk dia ekspos kiri kanan. Panggil dia, tegur dia, beri masukan yang seharusnya gimana. Begitu. Ya, saya pikir cukup sekian. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa pada sesi video berikutnya dan salam Pancasila.